Capek juga ya Kak. Hai teman-teman kelas 4, apa kabar? Balik lagi nih sama aku Angela Livi dan kakakku. Aku kakak Kavi. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajarannya. Tapi ada baiknya kalau kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Dan jangan lupa setelah berolahraga, adik-adik di rumah harus menyiapkan buku latihan ya, agar kita bisa memulai pelajaran hari ini. Kamu memperhatikan mengapa kendaraan yang memiliki roda itu dapat bergerak saat berjalan dan berhenti ketika direm. Nah, ternyata hal ini terjadi karena adanya gaya tarikan atau dorongan yang terjadi pada roda dan jalan. Hal ini disebut dengan gaya gesek. Gaya gesek terjadi akibat dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Apakah kalian suka mengendarai sepeda? Apabila kalian suka mengendarai sepeda, kalian harus tetap berhati-hati ya. Perhatikan lingkungan sekitar kalian. Dan kalau ada yang mau menyeberang, kalian harus lihat dulu kiri dan kanan. Oke? Coba deh, perhatikan di sekitar kalian ada roda apa saja. Pasti ada alur pada permukaannya. Alur permukaan ini fungsinya adalah untuk memperbesar gaya gesek yang dihasilkan. Teman-teman mau tahu nggak kapan roda ditemukan? Menurut dugaan para ahli, roda sudah digunakan sejak zaman prasejarah loh. Pada saat itu, roda masih terbuat dari kayu batang yang dapat digelindingkan. Bisa memudahkan perpindahan tempat dan akhirnya menjadi cikal bakal roda yang teman-teman sering temui loh. Nah, berarti tentunya adik sudah paham nih tentang apa itu roda dan gaya gesek. Sudah dong Kak. Oke, kalau begitu coba kakak tanya ya. Kenapa kendaraan yang beroda bisa bergerak saat berjalan dan berhenti ketika direm? Karena adanya tarikan atau dorongan antara roda dan jalan kan Kak? Ya, betul sekali. Gimana adik-adik di rumah? Apakah sudah benar jawabannya? Kalau sudah benar, kakak mau tanya lagi. Nah, coba sebutkan apa salah satu hal yang mempengaruhi besarnya gaya gesek. Kekasaran pada benda? Betul nggak ya? Yap, betul! Oke deh, satu lagi. Apa yang mempengaruhi besarnya gaya gesek? Kalau itu ada masih ingat. Dengan cara memperkasar permukaan benda kan Kak? Yap, betul sekali. Kamu pinter banget. Terus dulu dong. Yeay! Nah, selanjutnya. Apa peran roda dalam transportasi darat? Perannya penting sekali Kak. Untuk memudahkan perpindahan barang dan juga menjadi alat transportasi. Wah, bener banget kamu. Nah, ini yang terakhir ya. Kamu dan adik-adik di rumah bisa langsung dicatat ya di buku latihannya. Nih, ini pertanyaannya. Apa yang terjadi jika roda tidak ditemukan? Nah, untuk adik-adik yang di rumah bisa langsung dicatat pendapatnya dan langsung diserahkan kepada anggota keluarga yang mendampingi ya. Adik-adik sudah selesai belum? Nah, kalau sudah selesai, coba deh perhatikan lingkungan di sekitarnya. Apakah adik-adik melihat ada kendaraan di sekitar?
Jika akan keluar rumah, harus menggunakan masker ya, dan tetap menjaga jarak, dan tentunya harus didampingi oleh orang dewasa. Nah, kali ini kakak cuma minta supaya adik-adik cuma memperhatikan kendaraan yang ada di sekitar. Apa jenis kendaraannya, lalu hitunglah ada berapa jumlah rodanya, kemudian bagaimanakah ukuran rodanya, besar atau kecil, lalu gambarlah. Nah, adik-adik bisa menuliskannya dan menggambarkannya dalam bentuk tabel seperti ini. Kamu sedang apa, Dek? Ini Kak, aku lagi belajar tentang penggunaan kata depan di. Ternyata ada yang digunakan terpisah dan disambung. Sini deh kakak lihat di bukunya. Oh iya ya, ternyata kata depan di itu penulisannya harus disambung atau dipisah dengan sesuai fungsi. Oh, sesuai fungsinya Kak. Emang fungsinya apa? Di buku ini tertulis kalau huruf depan di berfungsi sebagai kata imbuhan kerja pasif. Contohnya dijual, ditulis, dimakan, diangkat, dan lain sebagainya. Oh begitu. Kalau yang dipisah fungsinya buat apa? Nah, huruf D yang dipisah itu jika berfungsi sebagai kata depan penunjuk tempat. Kamu pasti tahu contohnya. Contoh petunjuk tempat itu di kamar, di sekolah, terus Di sana, di antara. di pagi hari. Adik kakak ini ternyata pinter loh. Nah, adik-adik di rumah sudah bisa belum membedakan kata depan yang dipisah dengan yang disambung? Apa? Sudah? Belum? Oh, ternyata ada yang sudah dan juga ada yang belum ya? Kalau gitu kita coba bersama saja Kak. Boleh. Yuk kita coba bersama memberikan kata depan di pada kata dalam kurung pada kalimat-kalimat yang kakak bacakan nanti ya. Ayo Kak, kita mulai. Oke, baik. Kalimat pertama. Roda dalam kurung temukan sejak zaman prasejarah. Ayo, bagaimana menuliskan kata depan di-nya dengan tepat? Disambung Kak. Yap, tepat sekali. Kenapa tulisannya disambung? Karena bukan kata yang menunjukkan tempat Kak. Tepat sekali. Karena kata temukan termasuk kata kerja pasif dan bukan kata penunjuk tempat. Nah, kalau kata dalam kurung pada kalimat, saat itu roda terbuat dari batang kayu yang dapat dalam kurung gelindingkan. Nah, bagaimana tuh penempatan kata depan di-nya? Di gelindingan itu disambung Kak, karena berfungsi sebagai kata kerja pasif. Sip, hebat kamu deh. Nah, kakak punya kalimat tuh. Kendaraan sering ditemukan di jalan raya. Jalan raya kan kata tempat ya Kak. Jadi penulisan depannya dipisah. Bener kan Kak? Menjawabnya jangan ragu-ragu gitu dong, Dik. Harus yang yakin. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana nih jawabannya? Sudah benar atau belum? Apa? Dipisah Kak. Kata teman-teman aku jawabannya dipisah. Bener kan? Nah, gitu dong. Adik jawabnya benar kok. Nah, sekarang adik-adik di rumah jawab sendiri ya. Bagaimana menuliskan kata depan di pada kata dalam kurung yang nanti akan kakak bacakan. Bola akan bergerak lebih cepat bandingkan dalam kurung dengan kubus. Pernahkah kamu melihat kereta kuda dalam kurung kotak? Lemari akan bergeser jika dalam kurung dorong, karena gaya mempengaruhi suatu gerak benda. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan? Bagi yang belum mengerti, jangan menyerah. Bertanyalah dan berlatihlah terus sampai mengerti. Dan bagi yang sudah mengerti, teruslah berlatih dan cobalah membantu teman-temannya supaya mengerti juga. Dengan berbagi pengetahuan, selain kita mendapat pahala, kita juga semakin ingat apa yang sudah kita ketahui. Semangat ya! Teman-teman, jangan lupa membaca ya hari ini. Nih, lihat, aku
aku sudah membaca dan menulis judul di buku jurnal aku yang berbentuk ranting pohon ini. Kalau jurnal kalian bagaimana? Sudah penuh kan sama seperti aku? Mantap, bagus. Mari kita pertahankan dan terus tingkatkan. Kita main tebak angka yuk. Kita akan menebak angka yang ada di speedometer. Nah, kalian tahu tidak bentuk speedometer itu seperti apa? Itu loh, speedometer itu yang ada di kendaraan-kendaraan yang menunjukkan kecepatannya. Ya, betul sekali. Bentuknya seperti ini. Nah teman-teman, kita perhatikan dengan seksama ya. Kira-kira jarum speedometer ini berhenti di angka berapa yuk? Yap, betul banget. Jarum speedometer ini berhenti di angka 140. Untuk gambar yang kedua ya. Kalau jarumnya berpindah seperti ini ada di angka berapa ya? Wah, di sini angkanya tidak tertulis teman-teman. Menurutmu jarumnya lebih tepat kemana nih? Ke angka 80 atau ke angka 100? Sepertinya jarumnya di tengah-tengah, Kak. Ya, menurutmu angka berapakah yang paling tepat di antara angka 80 dan angka 100? Habis 80, 90. 90, Kak? Ya, tepat sekali. Yeay. Dan yang terakhir, angka berapa yang ditunjukkan oleh jarum ini nih teman-teman? Wah, teman-teman semuanya hebat banget nih. Benar lagi jawabannya. Hebat. Selamat ya, kalian semua sudah berhasil menebak ketiga gambar tersebut. Tapi ini adik-adik, bagaimana kalau misalnya angka speedometernya berhenti di angka 0? Bagaimana dengan kendaraan? Apa? Coba jawab yang keras. Teman-teman kamu menjawab apa, Dek? Teman-temanku bilang jawabannya berhenti, Kak, kendaraannya. Masa iya berhenti sih? Ya iyalah, Kak. Kalau angkanya di angka 0 berarti kendaraannya tuh nggak bergerak alias sedang parkir. Ya, tepat sekali. Kalian semua itu pintar. Teman-teman masih mau berpetualang dengan kami? Oke, baiklah, kita lanjut. Hai adik-adik. Adik-adik, benda apa saja sih yang bergerak di sekitar kamu? Nah, bagaimana orang memindahkan barang-barang yang berat di sekitarmu? Jika diperhatikan, semua benda yang bergerak memiliki roda loh. Kendaraan merupakan benda yang dapat bergerak karena kendaraan memiliki roda. Pada roda kendaraan, kamu bisa menemukan jari-jari roda loh. Bentuknya macam-macam ya. Adik-adik tahu mengapa roda memiliki jari-jari? Ya, jari-jari pada bagian roda dan ban ini didesain agar dapat menopang bentuk ban yang melingkar. Pada roda kendaraan, kamu bisa menemukan jari-jari roda loh. Bentuknya macam-macam ya. Adik-adik, tahu mengapa roda memiliki jari-jari? Jari-jari pada bagian dalam roda dan ban ini didesain agar dapat menopang bentuk ban yang melingkar. Adik-adik pernah tidak membayangkan jika jari-jari ini tidak ada? Apa yang akan terjadi ya sama kendaraannya? Jika roda tidak memiliki jari-jari, tidak ada yang menopang bagian tengah roda. Jika tidak ada penopang, roda tidak akan bisa berputar.
bahkan bisa remuk. Roda jadi tidak seimbang karena tidak bisa menopang beban di atasnya. Di antara satu jari-jari roda dengan jari-jari lainnya membentuk sebuah sudut. Sudut ini juga dibuat sedemikian rupa sehingga beban roda dapat terbagi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika sudutnya tidak seimbang? Tentunya roda akan berjalan tidak seimbang dan kalian bisa celaka loh. Itulah sebabnya sudut pada roda sangatlah penting. Supaya kita tahu bagaimana sudut jari-jari roda pada kendaraan, yuk kita coba berlatih mengukur sebuah sudutnya. Apakah sudut roda yang kita miliki benar-benar seimbang? Sekarang siapkan lagi ya busur dan buku latihan kalian ya. Saatnya kita berlatih mengukur jari-jari roda. Hai adik-adik, sekarang kita akan mengukur sebuah sudut pada jari-jari roda. Adik-adik, masih ingat kan bagaimana mengukur sudut menggunakan busur derajat? Nah, sekarang mari kita gunakan busur derajat lagi untuk mengukur sudut jari-jari roda. Gunakan busur derajat untuk menghitung setiap sudut jari-jari roda. Nih, misalnya kakak punya contoh gambar jari-jari seperti berikut. Lalu, kakak memasang 3 jari-jari dengan posisi yang seimbang. Sehingga jari-jari ini terbagi menjadi 3 bagian. Antara 2 jari-jari ini membentuk sudut. Karena kakak memasang 3 jari-jari seperti gambar ini. Berarti ada 1, 2, 3 sudut. Nah, berapakah ukuran masing-masing sudut pada roda dengan 3 jari-jari ini? Bagaimana ya caranya? Yuk, kita coba ukur bersama. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur sudut menggunakan busur derajat. Ikuti kakak ya cara menggunakan busurnya. Pertama-tama, kita tetapkan dulu sudut mana yang akan kita ukur. Kakak akan pilih sudut yang paling kiri ini. Kemudian, kita mulai mengukur sudut ini dengan cara meletakkan busur derajat ini di atas gambar. Pastikan bagian pusat busur derajat ini kita posisikan tepat di titik sudut yang akan kita ukur. Salah satu garis diposisikan di angka 0. Pastikan titik pertemuannya berada pada titik pusat atau tengah busur. Kemudian, kita mulai mengukur sudut ini dengan cara meletakkan busur derajat ini di atas gambar. Pastikan bagian pusat busur derajat ini kita posisikan tepat di titik sudut yang akan kita ukur. Salah satu garis diposisikan di angka 0. Pastikan titik pertemuannya berada pada titik pusat atau tengah busur. Posisi garis kedua yang akan menunjukkan ukuran sudutnya. Perhatikan dengan seksama posisi garisnya ada di angka berapa. Ya, di angka 120. Artinya besar sudut ini adalah 120 derajat. Kemudian kita bergeser ke sudut berikutnya. Posisi busur pun harus kita geser. Kita posisikan angka 0 di salah satu sisinya. Dan ingat, pusat busur harus berada tepat di sudut yang akan kita ukur. Pastikan garis bagian bawah pada busur lurus mengikuti garis pada gambar. Lalu kita lihat posisi garis kedua. Pada gambar roda berada di angka berapa pada busur. Kita harus perhatikan dengan seksama. Dan ingat, posisi busur tidak boleh tergeser di titik 0 pada garis pertama. Di garis kedua busur menunjukkan ke angka 120. Berarti sudut kedua ukurannya adalah 120 derajat. Nah, bagaimana gambar sudut ketiga pada gambar ini? Apakah adik-adik bisa mengukurnya juga? Ya, caranya sama. Kita geser posisi 0 pada busur derajat ini ke salah satu garis pembentuk sudut ketiga. Ingat ya, titik sudut harus ditempatkan di pusat busur. Lalu, lihat posisi garis pembentuk sudut satunya. Perhatikan dengan sesama posisi garisnya ya. Ada di angka berapa? Ya, garis pada busur ini menunjukkan pada angka 120. Artinya, sudut ketiga ini berukuran 120 derajat. Kita sekarang sudah tahu berapa ukuran sudut pada gambar roda ini. Lalu, berapakah jumlah semua sudut pada roda ini? Untuk mengetahui jumlah sudut pada roda ini, kita dapat menjumlahkan semua sudut yang sudah kita ukur tadi. Yaitu sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3. Sama dengan 120 derajat ditambah 120 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat. Jadi, total keseluruhan jumlah sudut ini pada 3 jari-jari itu adalah 360 derajat. Nah, mudah kan? Sekarang, kakak punya roda dengan jumlah jari-jari yang berbeda. Adik-adik di rumah, coba digambar
Lalu kita jumlahkan seperti yang sudah kita jumlahkan tadi bersama. Oke? Sudah selesai menggambarnya? Jika sudah selesai mengukur sebuah roda-roda tadi, jangan lupa mintalah kakak, ayah, ibu, dan anggota keluargamu yang lainnya untuk memeriksa apa yang sudah kamu ukur. Selamat mencoba ya, semangat! Hai teman-teman, bagaimana perasaan kalian? Apakah menyenangkan? Kalau aku hari ini cukup bahagia karena banyak informasi yang aku dapatkan. Aku jadi tahu ternyata kendaraan beroda dapat bergerak saat berjalan dan berhenti saat direm karena adanya gaya gesek. Besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran pada benda. Teman-teman juga sudah pasti tahu kalau roda sangat dibutuhkan untuk memindahkan barang dan menjadi alat transportasi. Dan kita juga jadi tahu ternyata penulisan kata depan di itu ada yang disambung dan ada yang dipisah. Kata depan di yang ditulisnya disambung difungsikan sebagai imbuhan kata kerja pasif. Dan penulisannya dipisah jika berfungsi untuk kata depan petunjuk tempat. Dan juga tadi kita melakukan permainan menebak angka pada speedometer. Kita jadi tahu fungsi dan cara membaca pada alat speedometer. Aku juga jadi tahu fungsi jari-jari pada roda. Jari-jari pada dalam roda atau ban didesain agar dapat menopang bentuk ban yang melingkar. Dan ternyata membuat roda itu harus hati-hati. Jari-jari pada roda tidak bisa dipasang sembarangan. Selain nilai artistik, perhitungan matematika juga diperlukan saat pemasangan jari-jari. Seperti ukuran dan komposisi sudut yang merata. Wah, ternyata banyak hal yang kita pelajari hari ini ya. Nah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mencatat apa yang kita pelajari pada hari ini di lembar refleksi kalian pada buku cetak kalian ya. Atau kalian bisa mencatatkannya di buku agenda kalian. Oke? Kami pamit undur diri dulu ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu membantu anggota keluarga kamu. Sampai berjumpa besok. Dadah!